Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-70 dari surah Al-An'am, yaitu ayat yang menerangkan tentang perintah Allah kepada Rasulullah. Dan apabila perintah kepada Rasulullah, ia adalah juga perintah kepada kita, karena Rasulullah menyampaikan ayat ini kepada kita setelah menerimanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah kepada Rasulullah yaitu tinggalkan orang-orang yang telah tertipu oleh dunia. Tinggalkan orang-orang yang telah tertipu oleh dunia artinya jangan duduk bersama dengan mereka. Sebab kalau duduk bersama dengan orang-orang yang telah tertipu oleh dunia, maka nanti akan sama-sama membicarakan perkara-perkara yang sia-sia. Maka jangan duduk bersama dengan mereka. Mereka, orang-orang yang telah tertipu oleh dunia, adalah orang yang hanya memikirkan tentang dunia ini saja dan tidak pernah berfikir tentang akhirat sebagai hari pembalasan. Padahal hari akhirat adalah hari pembalasan yang akan didapatkan balasan itu nanti berdasarkan kepada apa yang dibuat di dunia ini. Jadi apabila tidak pernah memikirkan tentang balasan di akhirat, maka apapun yang dibuat di dunia ini adalah untuk kehidupan di dunia ini, maka nanti akan menyesal di akhirat nanti karena tidak mendapatkan balasan kebaikan apa-apa, sementara orang lain mendapatkan balasan kebaikan, maka akan sengsara, akan putus asa, akan kecewa, dan ia adalah bahagian dari siksaan di hari akhirat kelak. Kemudian ingin kembali lagi ke dunia. Nah, keinginan kembali ke dunia itu adalah keinginan yang sia-sia, sebab apabila sudah sampai ke hari akhirat, maka tidak akan mungkin lagi dikembalikan ke dunia. Kehidupan dunia ini akan berakhir dengan kematian atau akan berakhir dengan kiamat. Maka apabila manusia tidak pernah memperhatikan tentang kehidupan akhirat sebagai kehidupan nanti, di mana pada masa itu kita hanya menerima balasan saja, maka pasti manusia yang tidak memperhatikan tentang akhirat pasti akan tersesat ketika di dunia ini. Mereka akan menjadikan dunia sebagai tujuan, maka mereka
akan menghabiskan waktu dengan perbuatan-perbuatan yang Allah menyebutnya adalah sebagai permainan dan senda gurau. Ketika bermain senang, ketika bersenda gurau senang, tetapi setelah habis maka tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa. Begitu juga apabila orang yang menjadikan dunia ini sebagai permainan dan senda gurau bagi mereka, berakhir kehidupan di dunia ini, berakhir sudah. Tidak akan mendapatkan apa-apa kebaikan setelah kematian nanti atau di akhirat kelak. Apa kaitan antara ayat ini dengan ayat sebelum ini? Kaitannya jelas bahwasanya ayat sebelum ini adalah perintah Allah juga kepada Rasulullah supaya meninggalkan majlis, yang di majlis itu orang-orang yang berbicara dengan mengolok-olok ayat-ayat Al-Quran. Jadi pembicaraan mereka itu adalah mengolok-olok Al-Quran. Mestinya Al-Quran diagungkan, dimuliakan, karena Al-Quran adalah firman Allah. Tetapi mereka mengolok-oloknya, mengejeknya, disebabkan karena kesombongan yang ada pada mereka, atau disebabkan karena kedengkian kepada kebenaran. Maka Allah memerintahkan Rasulullah supaya meninggalkan majlis yang seperti itu. Nah, sekarang pula Allah perintahkan tinggalkan pula majlis. Kalau di majlis itu manusia yang berbicara di situ hanyalah membicarakan tentang dunia saja dan tidak pernah berpikir tentang apa yang mesti dipersiapkan untuk akhirat, karena memang tidak percaya kepada hari akhirat. Maka majlis yang seperti itu majlis yang tidak berguna, tinggalkan. Jadi ayat yang akan kita pelajari ini melanjutkan lagi ayat yang sebelumnya, yaitu bagaimana bersikap terhadap orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang yang tidak mengagungkan kebenaran, tidak mengagungkan agama, tidak mengagungkan Al-Quran, firman Allah yang suci. Kemudian di dalam ayat ini adalah mereka sebagai orang-orang yang telah tertipu oleh kehidupan dunia ini. Mereka menjadikan permainan dan senda gurau itu sebagai agama bagi mereka. Atau boleh juga mereka menjadikan agama itu hanyalah sebagai permainan dan senda gurau. Seperti apa maksudnya ini? Nanti kita akan terangkan di dalam tafsir, insyaallah. Dan apakah kita menyaksikan pada hari ini manusia telah banyak menjadikan agama sebagai permainan dan senda gurau? Silakan lihat nanti. Dan mungkin kita pun sudah bisa menyebutnya sekarang ini, yaitu terlalu ramai, terlalu banyak manusia pada hari ini telah menjadikan agama mereka sebagai permainan dan senda gurau. Mereka hanya ingin bersenang-senang ketika di dunia ini, meskipun dengan menentang kebenaran. Apa sebab? Sebab mereka tidak percaya kepada hari akhirat. Maka mereka tidak sedikit pun takut kepada Allah yang menyediakan azab dan siksaan di hari akhirat kelak bagi orang-orang yang tidak mengagungkan agama. Mestinya agama, apabila Allah telah menurunkan agama kepada manusia, mestinya agama itu diagungkan, dimuliakan, yaitu dengan mengikuti petunjuk agama itu. Mengikuti petunjuk agama itu dengan kerendahan hati. Tapi mereka buang agama yang benar, kemudian mereka buat agama sendiri, yang isi agama yang mereka buat itu hanyalah permainan dan senda gurau. Inilah sebagai pengantar dari ayat yang ke-70 dari surah Al-An'am, yaitu yang menerangkan tentang peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir, dan ia adalah juga petunjuk Allah kepada kita orang-orang beriman supaya kita meninggalkan golongan atau kelompok
orang-orang yang mempermain-mainkan agama atau yang menjadikan agama itu sebagai permainan dan senda gurau, yang mana mereka itu adalah orang-orang kafir. Nanti di akhirat Allah menyebutkan dalam ayat ini, mereka tidak akan terlepas dari siksaan, tidak akan selamat dari siksaan, karena yang menyiksa mereka adalah Allah, dan tidak ada di sana selain Allah yang akan menyelamatkan mereka, tidak dari kalangan manusia ataupun makhluk yang lainnya, dan tidak juga dari perbuatan mereka sendiri. Apabila mereka ingin menebus diri mereka untuk menyelamatkan diri dari azab dan siksaan Allah, maka akan sia-sia belaka. Jadi tak ada siapa yang bisa menyelamatkan, dan tidak ada apapun perbuatan yang bisa menyelamatkan. Mungkin di dunia bisa, mungkin di dunia ada keluarganya yang terkenal, yang punya kedudukan dan kekuasaan, bisa menolongnya, melindunginya, membantunya, sehingga melepaskannya dari hukuman, umpamanya hukuman penjara umpamanya. Di dunia mungkin bisa terselamat dari hukuman, tetapi apabila di akhirat kelak tidak ada siapapun yang selamat dari hukuman Allah, dari siksaan Allah, maka ayat ini apabila kepada orang-orang kafir, ia adalah sebagai peringatan, dan peringatan adalah peringatan yang keras untuk membuat mereka kembali ke jalan yang benar sebelum kematian tiba. Inilah dia kandungan ringkas dari ayat yang ke-70 dan kaitan dengan ayat yang sebelumnya. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. Allah berfirman, وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا. Dan dzar, tinggalkanlah. Kemudian disambung menjadi dzaril ladzina, alladzina, orang-orang yang ittakhadhu, mereka itu menjadikan dinahum, agama mereka, la'iban, sebagai permainan, walahwan, dan senda gurau, wa gharrathumul hayatud dunya, wa, dan gharrathum, menipu mereka. Apa yang menipu mereka? Al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Dan kehidupan dunia menipu mereka. Wa dzakir bihi an tubsala nafsum bima kasabat. Wa dzakir, wa, dan dzakir, berilah peringatan, bihi, dengannya. Nya apa? Ulama tafsir menerangkannya di sini adalah Al-Quran. Dengannya, dengan Al-Quran. Antubsala, nanti akan binasa. Nafsun, jiwa, nanti akan binasa jiwa. Di mana nanti jiwa itu akan binasa, atau diri itu akan binasa? Di dalam neraka. Bima kasabat, bima disebabkan karena apa-apa, kasabat yang telah dilakukan oleh diri tersebut. Laha, laisa laha min dunillahi waliyyu wala syafi'. Laisa, tidak ada, laha, baginya, bagi diri tersebut, min dunillah, selain dari Allah, waliyun, penolong, wala
waliyun pelindung, wala syafi'un dan tidak pula penolong. Jadi tidak ada selain Allah pelindung dan penolong di hari akhirat. Wa in ta'dil kulla adlin la yu'khadh minha. Wa dan in jika ta'dil diri itu menebus kulla tiap-tiap adlin tebusan, tiap-tiap tebusan. Kalau lebih mudah bisa kita ganti dengan segala macam tebusan. Tiap-tiap tebusan maknanya segala macam tebusan, atau dengan tebusan apapun bentuknya. La yu'khadh minha, la tidak, yu'khadh diterima atau diambil, minha darinya tebusan itu. Jadi tidak ada pelindung selain dari Allah di hari akhirat, tidak ada penolong selain dari Allah di hari akhirat, dan tidak pula berguna tebusan meskipun menebus dengan segala macam bentuk tebusan. Jadi ada 3 di sini menerangkan tentang kedahsyatan hari akhirat sebagai hari pembalasan. Berarti jiwa diri akan menjalani hari akhirat itu sendiri-sendiri, karena tidak ada siapa yang bisa membantu. Berikutnya lagi, ulaika alladzina ubsilu bima kasabu. Ulaika mereka itu, alladzina orang-orang yang ubsilu celaka, mereka itu mendapatkan kecelakaan bima kasabu. Bima disebabkan karena apa-apa yang kasabu mereka telah lakukan. Apa yang telah mereka lakukan? Nah, apabila kembali ke pangkal ayat, adalah mereka menjadikan agama mereka sebagai permainan dan senda gurau, kemudian mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Lahum syarabun min hamim. Lahum bagi mereka, syarabun minuman, min dari hamim, air yang mendidih. Kalau disebut mendidih, menggelegak, bermakna panas, sangat panas sekali. Wa azabun alim. Wa dan azabun, azab, alim pedih, dan azab yang pedih. Nah, itu yang disediakan bagi mereka di hari akhirat. Apa sebabnya? Bima kanu yakfurun. Bima disebabkan karena apa-apa kanu mereka dahulu yakfurun, mengkufurinya. Apa yang mereka kufuri dahulu ketika di dunia? Mengkufuri kebenaran, yaitu menutupi keberadaan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, kemudian menutupi Rasulullah sebagai Rasul yang diutus kepada mereka, kemudian mereka tidak mau menghormati dan mengagungkan agama yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya, yaitu agama Islam. Yang mereka jadikan agama adalah permainan dan senda gurau belaka. Tak pernah terfikir tentang akhirat, karena mereka hanya memahami hidup di dunia ini saja. Ini sebagai usaha untuk mendekatkan diri kepada ayat ini, yaitu melalui terjemahan secara harfiah. Tapi terjemahan harfiah ini, huruf per huruf, kata per kata ini, ada kalanya agak susah untuk kita fahami. Apa sebab? Sebab susunan kata di dalam bahasa Arab tidak seperti susunan kata dalam bahasa kita. Di dalam bahasa Arab ada kalanya kata kerja disebut dulu, baru yang melakukan pekerjaan itu disebut kemudian. Dalam bahasa kita adalah yang melakukan pekerjaan itu disebut dahulu, baru pekerjaannya disebut kemudian. Nah, jadi kita akan coba mengulang sekali lagi terjemahan dari awal ayat dengan menyusunnya seperti susunan di dalam bahasa kita, supaya mudah bagi kita untuk memahaminya. Allah berfirman, dan tinggalkanlah orang-orang yang telah mengambil agama mereka sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Atau boleh juga, dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Dan berilah peringatan
dengan Al-Quran bahwasanya dikhawatirkan atau ditakutkan setiap diri itu akan terjerumus ke dalam kecelakaan nanti, yaitu ketika dimasukkan ke dalam api neraka, disebabkan karena apa yang telah ia lakukan ketika di dunia. Dan di hari akhirat kelak tidak ada bagi setiap diri itu selain dari Allah sebagai pelindung, dan juga tidak ada selain dari Allah sebagai penolong, dan tidak pula setiap diri itu akan mampu menebus dengan tebusan apapun untuk menebus kesalahan yang telah mereka lakukan. Kalaupun mereka menebus, maka tebusan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya untuk menebus pun tak mampu. Andai pun bisa menebus, apapun bentuk tebusannya, tebusan itu tidak akan diterima. Artinya, kalaupun bisa menebus, tebusan itu akan sia-sia belaka. Mereka itu adalah orang-orang yang celaka, atau orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka sehingga mendapatkan kecelakaan di dalam neraka disebabkan karena apa-apa yang telah mereka kerjakan ketika di dunia. Maka nanti di dalam neraka bagi mereka minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan dahulu ketika di dunia mereka melakukan kekufuran. Jadi dari ayat ini jelaslah bahwasanya ayat ini menerangkan tentang perintah Allah kepada Rasulullah dan juga kepada kita semua supaya meninggalkan orang-orang yang telah menjadikan agama itu sebagai permainan dan senda gurau. Kalau mereka telah menjadikan agama sebagai permainan dan senda gurau, bermakna mereka itu adalah orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsu sepenuhnya. Orang-orang yang telah dikuasai oleh hawa nafsu sepenuhnya, maka tidak ada manfaatnya untuk duduk bersama dengan mereka. Akan sia-sia saja duduk bersama mereka, maka tinggalkanlah mereka itu. Meninggalkan mereka itu adalah kebaikan. Duduk bersama dengan mereka itu adalah keburukan. Tetapi bukan berarti meninggalkan mereka adalah meninggalkan di dalam memberikan peringatan kepada mereka. Tidak. Meninggalkan mereka, meninggalkan untuk duduk bersama mereka, tetapi tetap juga memberi peringatan kepada mereka. Di antara peringatan yang diberikan kepada mereka adalah peringatkan mereka tentang hari akhirat, yaitu hari akhirat, hari yang amat dahsyat. Pada hari itu tidak ada yang menolong kecuali Allah, tidak ada yang melindungi kecuali Allah. Tidak ada siapa yang mampu berbuat apa-apa untuk menolong diri sendiri. Andaikan diberi peluang untuk menebus dengan tebusan yang banyak sekalipun, dengan apapun tebusan itu akan sia-sia saja, karena Allah tidak akan menerimanya. Maka ia pasti akan menjalani siksaan Allah di dalam neraka, yang nanti di dalam neraka itu mereka diberi minuman, mereka kehausan, mereka mesti minum, tapi minuman yang diberikan kepada mereka air yang mendidih, dan mereka pasti akan disiksa, dan siksaan yang mereka jalani adalah siksaan yang pedih. Semua itu adalah disebabkan karena kekufuran yang mereka lakukan ketika di dunia. Inilah dia sebagai ringkasan dari tafsir yang mungkin nanti kita akan bahaskan dengan lebih panjang dan terperinci. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat, tujuannya supaya kita lebih dekat lagi dengan kandungan ayat ini. Kalau ayat ini seperti ini kandungannya, maka bangunkanlah keimanan di dalam hati, yang dengan keimanan tersebut akan melahirkan rasa takut kepada Allah yang berkuasa di hari akhirat kelak, yang hari akhirat itu adalah hari yang dahsyat,
Maka dengan takut kepada hari akhirat itu akan membuat kita ketika di dunia ini menjadi berhati-hati dan berwaspada. Kita akan jadikan agama sebagai pedoman hidup. Kita akan ikuti agama sebagai petunjuk hidup. Kita akan agungkan agama. Seperti apa yang ditetapkan dalam agama, seperti itu yang kita laksanakan, supaya kita tidak mendapatkan seperti apa yang diancamkan di dalam ayat ini. Ayat ini adalah sebagai peringatan, dan mudah-mudahan peringatan itu berguna bagi kita, yaitu bagi orang-orang yang beriman. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu berguna bagi orang-orang beriman. Bagi orang-orang beriman, peringatan berguna. Tapi bagi orang-orang kafir, peringatan itu sia-sia saja. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, sama saja, mereka tetap juga tidak akan beriman. Jadi mudah-mudahan pengajian tafsir kita ini adalah sebagai sarana bagi diri kita untuk memperingatkan diri kita. Akhirnya kita menjadi berbekal di dunia ini, sehingga kita nanti akan mendapatkan balasan kebaikan di akhirat nanti. Kita mulai pembahasan tafsir. Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'ibaw wa lahwa. Wa, dan apabila kita jumpa perkataan wa di pangkal ayat, berarti ayat ini berhubungan dengan ayat yang sebelumnya. Sebab tidak mungkin ada kata wa di pangkal apabila ia adalah sesuatu yang baru. Bukan, ini adalah ayat lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Apa hubungannya? Seperti yang kita terangkan sebelum ini, yaitu hubungannya adalah Allah memerintahkan Rasulnya bagaimana bersikap terhadap orang-orang kafir. Kalau sebelum ini orang-orang kafir yang mengolok-olok ayat-ayat Al-Quran, dan ini pula adalah orang-orang kafir yang mempermain-mainkan agama, yaitu yang tidak menghormati dan mengagungkan agama. Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum. Wa dzari, dzar bentuk perintah. Allah memerintahkan tinggalkanlah, bermakna hukum meninggalkan orang-orang yang mempermain-mainkan agama adalah wajib. Berarti tidak boleh duduk bersama dengan orang-orang yang mempermain-mainkan agama. Siapa orang-orang yang mempermain-mainkan agama? Kita lihat susunan kata di dalam ayat ini. Alladzina ittakhadhu dinahum la'ibaw wa lahwa. Alladzina, orang-orang yang ittakhadhu dinahum, menjadikan agama mereka la'ibaw wa lahwa, permainan dan senda gurau. Ulama tafsir menerangkan penjelasannya, yaitu mereka itu adalah orang-orang kafir yang kehidupan mereka itu hanyalah bermain-main saja. Yang kehidupan mereka itu adalah bersenda gurau saja, tak lebih dari itu. Apa sebab? Sebab mereka tak beriman kepada Allah. Apabila tidak beriman kepada Allah, maka mereka tidak akan menjalankan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan agama, karena mereka tinggalkan agama. Bahkan ada di antara manusia pada hari ini dan juga pada masa yang lalu anti kepada agama. Mereka benci kepada agama. Bahkan mereka menentang orang-orang yang beragama, memusuhi orang-orang yang beragama, anti agama. Ateis, tidak beragama dan anti agama. Lalu kalau disebut mereka menjadikan agama-agama mereka sebagai permainan dan senda gurau, apa maknanya? Maknanya bukan bermakna mereka itu beragama, karena hidup mereka itu hanya bermain-main saja, hidup mereka itu hanya bersenda gurau saja. Maka permainan dan senda gurau itu seperti agama di dalam hidup mereka. Kalau kita di dalam hidup kita, agama itu adalah kehidupan yang kita jalani sehari-hari, itulah dia agama. Kita bangun pagi,
kemudian kita mensucikan diri, kemudian kita menjalankan kewajiban, yaitu beribadah, salat. Itu adalah agama. Kemudian setelah itu kita berbuat baik kepada keluarga, kita mencari rezeki, kemudian kita hubungkan silaturahim, kita bangun masyarakat di atas akhlak mulia, dan seterusnya. Ini semua adalah yang ditetapkan di dalam agama. Kemudian kita jalani kehidupan kita seperti yang ditetapkan di dalam agama. Inilah dia agama dalam kehidupan kita, yaitu menjalankan kewajiban-kewajiban seperti yang telah Allah tetapkan. Tetapi mereka karena hanya hidup mereka itu bermain-main saja dan bersenda gurau saja, mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi, itu saja yang mereka lakukan, maka mereka menjadikan permainan yang mereka jalani itu, senda gurau yang mereka lakukan itu sebagai agama bagi mereka. Bukan bermakna itu adalah agama yang sebenarnya, bukan agama yang mereka buat sendiri. Jadi agama mereka itu adalah permainan dan senda gurau. Ini yang dimaksudkan dengan ittakhadhu dinahum la'ibau wa lahwa. Mereka menjadikan agama mereka sebagai permainan, sebagai senda gurau, karena memang kehidupan mereka itu hanya mereka isi dengan permainan dan senda gurau belaka. Karena ayat ini berkaitan dengan orang-orang kafir. Kemudian Allah terangkan berikutnya, wa gharrathumul hayatud dunya, dan kehidupan dunia menipu mereka. Kehidupan dunia menipu mereka sehingga mereka tertipu oleh kehidupan dunia, yaitu seakan-akan dunia itu adalah kesenangan selama-lamanya. Ketika mereka senang dengan kehidupan dunia, maka kesenangan kehidupan dunia itu menipu mereka sehingga mereka memahami bahwasanya ia adalah kesenangan yang sejati dan selama-lamanya. Tetapi rupanya tidak. Ketika kematian mengejutkan mereka, rupanya kesenangan dunia itu berakhir dengan kematian. Nah, ketika kematian tiba, mereka menyesal. Kemudian mereka meminta kepada Allah supaya dikembalikan ke dunia untuk menebus kelalaian yang telah mereka lakukan. Tetapi Allah tidak perkenankan, yaitu kehidupan dunia telah berakhir dengan kematian. Mereka mesti menjalani kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan alam barzakh. Hatta idza jaa ahadahumul maut, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang mereka yang lalai itu, Rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima tarak, aku akan melakukan amal saleh yang dahulu aku tinggalkan. Tetapi Allah menjawab, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, tidak, sekali-kali tidak, tak akan kembali ke dunia lagi. Kalau dikembalikan ke dunia pun, kalau ini andaian saja, kalaupun dikembalikan ke dunia, mereka akan kembali melakukan kelalaian. Jadi penyesalan mereka itu hanya perkataan di mulut mereka saja. Maka yang mesti mereka jalani berikutnya adalah wa min waraihim barzakh, di belakang mereka ada alam barzakh, ila yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit. Ialah suatu kepastian. Jadi mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Mereka bersenang-senang oleh kesenangan dunia itu. Kemudian kesenangan dunia itu seakan-akan menghanyutkan mereka untuk menjalani hidup ini selama-lamanya. Padahal ada kematian yang akan mengakhirinya. Mereka tertipu. Allah, saya sangka kesenangan ini selama-lamanya. Rupanya berakhir dengan kematian. Ia akan dikejutkan
dengan kematian. Disebutkan kata dikejutkan sebab kematian itu datangnya secara tiba-tiba tanpa disadari. Wa dzakir bihi an tubsala nafsum bima kasabat. Wa dzakir bihi, dan wahai Muhammad, berilah peringatan kepada orang-orang yang lalai itu, yang telah menjadikan agama mereka itu isinya hanyalah permainan dan senda gurau belaka. Beri peringatan mereka itu. Tinggalkan majelis mereka itu, tetapi bukan bermakna terputus hubungan langsung dengan mereka itu. Tidak, sebab kamu wahai Muhammad sebagai pemberi peringatan kepada semua manusia, kepada orang-orang beriman dan kepada orang-orang yang masih lagi di dalam kekufuran. Maka mereka itu masih lagi dalam kekufuran, beri peringatan mereka itu. Dengan apa memberi peringatan? Bihi, dengannya, dengan Al-Quran. Apa sebab? Sebab di dalam Al-Quran itu ada peringatan. Diperingatkan tentang Tuhan yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa taala. Diperingatkan tentang Nabi yang diutus, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran. Diperingatkan juga tentang jalan hidup itu adalah agama Islam sebagai jalan yang lurus yang akan menghantarkan kepada redha Allah sehingga nanti dimasukkan ke dalam surga. Kemudian juga diperingatkan tentang hari akhirat sebagai hari pembalasan. Diperingatkan juga tentang apapun yang dibuat nanti akan diterima balasannya. Buat baik akan dapat balasan baik, buat buruk akan dapat balasan buruk. Ini diperingatkan. Kemudian pada diri manusia juga diperingatkan bahwasanya di diri manusia itu ada iman yang apabila diikuti kehendak-kehendak iman itu akan melakukan ketaatan. Kemudian juga diperingatkan bahwasanya di diri manusia itu ada hawa nafsu. Kalau diikuti kehendak-kehendak hawa nafsu itu nanti akan melakukan kemaksiatan, pelanggaran, dan masing-masing akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Telah melakukan perbuatan baik, dapat balasan baik. Telah melakukan perbuatan buruk, maka nanti akan menerima azab dan siksaan sebagai balasannya. Jadi peringatan-peringatan yang seperti ini ada di dalam Al-Quran, dan Allah memerintahkan Rasulnya supaya menyampaikannya kepada mereka yang lalai itu, yang hidup mereka itu hanyalah dunia saja, dan mereka tenggelam di dalam permainan dunia dan senda gurau dunia. Apakah pada hari ini kita lihat di kiri kanan kita orang yang hanya hidupnya itu mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi hanyalah dunia belaka? Kita lihat solat tidak, puasa tidak, baca Quran tidak, halal haram tak peduli. Yang mereka kejar adalah dunia. Makan. Minum. Makan, minum. Pakaian. Apa lagi? Nanti cari pasangan hidup. Cinta. Hawa nafsu. Setelah itu sudah dapat pasangan hidup, anak. Setelah dapat anak, dah besar, menantu. Sudah dapat menantu, cucu. Kalau sudah bercucu, dah tua lah. Kemudian mati. Ada amal dilakukan? Tidak ada. Tidak ada kewajiban yang dilaksanakan. Salat tidak, puasa tidak, kewajiban-kewajiban dalam agama tidak. Seakan-akan hidup mereka itu hanyalah hidup di dunia ini saja. Tidak ada buat apa-apa untuk hari akhirat. Tidak percaya kepada hari akhirat sebagai hari pembalasan, maka dia tidak buat apa-apa. Karena tidak mengharapkan balasan apa-apa, karena tidak percaya kepada hari akhirat sebagai hari pembalasan. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, bahwasanya tidaklah kehidupan kami ini kecuali kehidupan di dunia ini saja.
Wa ma nahnu bimab'utsin, dan tidaklah kami akan dibangkitkan nanti. Maka mereka tak buat apa-apa. Dan kita lihat ramai manusia yang seperti itu pada hari ini. Tak jauh-jauh, tengoklah kedai di kiri kanan rumah kita. Sudah berkumandang azan, tapi mereka tetap saja ramai duduk-duduk di kedai, minum kopi, main domino. Bukan hanya itu, kita lihat lagi permainan di lapangan sepak bola, lewat waktu zuhur, lewat waktu asar, lewat maghrib, lewat isya. Karena sekarang ada futsal sampai tengah malam, sampai pagi, permainan. Bahkan anak-anak pun sudah didekatkan dengan permainan-permainan, games, PlayStation, apalagi yang lainnya, tak tahulah, entah berbagai macam bentuknya. Sampai ada warnet, warung internet itu, sampai membukanya sampai ke pagi hari, dan menyiapkan siap sekali dengan bantal dan selimutnya sekali. Sehingga tidak ada lagi kehidupan kecuali permainan. Mulai dari kecil sudah seperti itu, terbawa sawak sampai dewasa. Permainan. Duduk, semestinya duduk menunggu umpamanya sebelum pesawat berangkat, baca Al-Quran, berzikir. Tetapi buka handphone, permainan game. Buka iPad, tablet, permainan game. Bukan main lagi. Semangat dan khusyuknya. Mereka menjadikan agama, isinya di dalam adalah permainan saja. Kemudian bersenda gurau dengan kawan berjam-jam lamanya, dan tidak ada manfaat yang didapatkan. Mestinya hadiri majelis ilmu. Kemudian apabila duduk bersama-sama, bertukar fikiran, berdiskusi, saling nasihat menasihati, dan saling memperingatkan, barulah hidup itu menjadi bermakna dan bernilai, dan ada kebaikan yang dilakukan, dan nanti ada balasan kebaikan pula yang akan diterima. Tapi begitulah kehidupan manusia pada hari ini. Banyak kita jumpa orang yang seperti ini di kiri kanan kita. Maka ayat ini menjadi petunjuk bagi kita, yaitu tinggalkan mereka itu, dan satu lagi, beri peringatan kepada mereka itu. Peringatan yang seperti apa yang disampaikan kepada mereka? Yang pertama adalah sampaikan kepada mereka bahwasanya di akhirat kelak. Jadi kita terangkan tentang akhirat. Di akhirat kelak, apabila di dunia ini hanya bermain-main dan bersenda gurau saja, nanti di hari akhirat diri itu akan dijerumuskan ke dalam api neraka. Diri itu nanti akan celaka di api neraka. Untuk apa disampaikan ini? Untuk melahirkan rasa takut. Kalau dia tak takut juga, bermakna tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu disampaikan, ingat akhirat Pak, ingat akhirat. Bapak dah tua dah Pak. Kawan-kawan bapak dah banyak meninggal dunia dah. Bapak tinggal nunggu giliran aja lagi. Bapak mau mati atau tidak ini? Oh iya, saya mau mati. Maka nanti setelah kematian kita akan menjalani pembalasan. Maka Pak, siap sedialah untuk hari pembalasan. Bagaimana nasib kita kalau nanti dimasukkan ke dalam neraka? Kita nanti akan celaka di dalam neraka. Mungkin ketika itu kita sampaikan dengan perlahan-lahan, dengan lembut, penuh kasih sayang, tanda kita mengasihinya. Maka dia pun terfikir, oh iya, selama ini dia hanya ingat dunia. Ketika disebutkan tentang akhirat, mungkin menjadi sebab untuknya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia seorang yang kafir, membuatnya untuk mengetahui kebenaran, kemudian mengikutinya dengan memeluk Islam. Beriman kepada Allah dan hari akhirat, ini adalah tiang utama dari keimanan. Maka sampaikan tentang hari akhirat dan isinya di dalam untuk melahirkan rasa takut.
Dan rasa takut itulah sebenarnya nilai utama dari beragama. Jadi orang yang beragama itu orang yang punya rasa takut. Kalau tak punya rasa takut kepada Allah dan hari akhirat sebagai hari pembalasan, maka tidak akan mungkin dapat menjalankan agama. Orang yang melakukan kejahatan itu karena tak takut, seakan-akan hidup di dunia ini saja dan tidak ada pembalasan nanti di hari akhirat. Maka kita lembutkan hati kita kalau ada orang yang menasihati kita tentang hari akhirat. Berikutnya lagi, diancamkan juga kepada mereka sebagai peringatan, yaitu di hari akhirat kelak tidak ada yang bisa menolong, melindungi. Karena yang melindungi hanyalah Allah. Laisa laha min dunillahi wali. Tidak ada di sana selain Allah sebagai pelindung, wala syafi' dan tidak pula sebagai penolong. Di dunia mungkin ada yang melindungi kita, mungkin ada di antara keluarga kita yang punya kekuasaan. Dia akan melindungi kita dengan kekuasaan yang ia miliki. Tetapi di akhirat kelak tak ada lagi yang berkuasa, karena yang berkuasa pada hari itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wala syafi' dan tidak ada penolong. Mungkin di dunia ini ada yang menolong kita karena kekayaannya yang banyak, dia tolong kita dengan kekayaan. Tetapi di hari akhirat tak ada lagi yang memiliki apa-apa, karena yang memiliki semuanya pada hari itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wala syafi'. Wa in ta'dil kulla 'adlin la yu'khadh minha, dan jika diri itu menebus dengan apapun tebusan, tidak akan diterima darinya. Di dunia ini mungkin bisa menebus umpamanya dengan memberikan denda atau pampasan kepada orang yang bersalah, kemudian orang itu pun memaafkan kita. Tetapi kalau di hari akhirat yang berkuasa sepenuhnya adalah Allah, maka Allah tidak dapat ditujukan tebusan kepadanya untuk meringankan azab yang tengah diderita atau yang akan ditimpakan ke atasnya. Apa sebab? Sebab pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala menegakkan kehidupan akhirat itu di atas keadilan. Sebenarnya tebus-menebus pun tak mampu sebenarnya. Apa sebab? Sebab manusia berada dalam kekuasaan Allah. Kemudian kalau disebut menebus dengan apa? Karena manusia di hari akhirat ada memiliki sesuatu. Tak ada lagi. Tapi dalam ayat ini, jika mereka itu menebus, jika ini andaian yang tak akan mungkin berlaku. Andaikan berlaku juga. Nah, untuk menerangkan dahsyatnya hari akhirat, diandaikan bahwasanya tebus-menebus itu berlaku. Kalaupun tebus-menebus itu berlaku, tebusan itu pun tidak akan diterima. Artinya sia-sia. 3 perkara ini dahulu ketika di dunia bisa menjadi terbebasnya seseorang dari hukuman. Tetapi 3 perkara ini di akhirat tidak akan membebaskan seseorang dari siksaan. Mungkin di dunia ada pelindung, mungkin di dunia ada penolong, mungkin di dunia ada tebusan yang bisa diberikan sehingga terbebas dari hukuman, tapi di akhirat tidak. Bermakna hari akhirat hari yang dahsyat. Kemudian tentang kedahsyatannya lagi disebutkan, ulaika mereka itu alladzina ubsilu, yaitu orang-orang yang celaka, mendapatkan kecelakaan, yaitu dengan dimasukkan ke dalam neraka, bima kasabu, disebabkan karena apa-apa yang telah mereka kerjakan ketika di dunia. Apa yang mereka kerjakan di dunia? Kembali ke pangkal ayat, yaitu menjadikan hidup mereka itu sepenuhnya hanyalah permainan senda-gurau, sehingga menjadi agama yang mereka buat sendiri. Mestinya agama yang dijalani itu adalah agama yang datang dari sisi Allah, yang di dalamnya ada kewajiban-kewajiban. Kemudian Allah terangkan pula bagaimana keadaan mereka dalam neraka. Allah sebutkan minuman mereka dan disebutkan azab secara umum. Minuman mereka adalah lahum syarabum min hamim, bagi mereka minuman dari air yang mendidih. Mengapa disebutkan minuman? Mengapa tidak disebutkan makanan, pakaian, selimut? Karena dalam ayat yang lain juga disebutkan
makanan mereka itu memotong-motong usus mereka. Selimut mereka dari api neraka. Tapi dalam ayat ini hanya disebut minuman saja. Apa sebab? Untuk menerangkan dahsyatnya neraka itu membuat mereka menjadi haus. Dan apabila haus, mereka memerlukan minuman. Dan minuman itu adalah yang lebih diperlukan berbanding makanan. Kita boleh bertahan untuk tidak makan, tetapi kita tidak bisa bertahan untuk tidak minum. Karena minum itu adalah perkara yang pokok untuk meneruskan kehidupan. Mereka haus di dalam neraka, mereka perlukan minuman untuk terus hidup dalam api neraka. Tetapi minuman yang diberikan pula adalah minuman yang mendidih. Difahami tadi? Mereka meneruskan kehidupan api neraka bukan bermakna mereka akan berakhir kehidupan di api neraka pada masa tertentu, tidak. Mereka meneruskan kehidupan mereka di api neraka itu karena mereka haus, maka mereka memerlukan minuman. Tetapi minuman yang diberikan kepada mereka adalah minuman yang mendidih. Mendidih bermakna yang akan membuat tubuh mereka itu melecur. Kalau ada air panas mendidih kemudian tertuang umpamanya ke kaki kita, maka kaki kita nanti akan melecur. Kulitnya itu nanti akan terkelupas dan akan belang-belang. Tidak seperti kulit kita yang sekarang ini. Begitu keadaan yang akan diterima oleh orang-orang yang hidup mereka ketika dunia hanyalah bermain-main dan senda gurau belaka. Wa azabun alim, dan azab yang pedih. Tadi minuman dari air yang mendidih itu adalah azab yang pedih. Kemudian disebut lagi wa azabun alim, azab yang pedih, bermakna ini adalah secara umum. Tadi secara khusus, kemudian secara umum. Maksudnya adalah setelah yang khusus disebut, kemudian yang umum disebut pula berikutnya untuk menerangkan bahwasanya kehidupan mereka nanti dalam neraka adalah azab saja untuk selama-lamanya. Dan azab itu azab yang memedihkan. Azabun alim. Apa sebab? Penutup ayat, bima kanu yakfurun, disebabkan karena dahulu mereka di dunia kafir. Perbuatan yang mereka lakukan adalah kekufuran. Itulah sebabnya. Itu yang menjadi sebab mengapa mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Dan di dunia ini manusia terbagi menjadi dua, yaitu ada yang beriman dan ada yang kafir. Nah, mereka yang kafir itu nanti dimasukkan ke dalam neraka, dan kekafiran mereka itu sebabnya di pangkal ayat. Sebab kekafiran mereka itu adalah mereka tertipu oleh dunia. Seakan-akan kesenangan dunia ini adalah kesenangan yang selama-lamanya, padahal ia hanyalah kesenangan yang sementara. Akhirnya ketika mereka hidup di dunia bersenang-senang dengan permainan-permainan, tidak menjalankan kewajiban dan ketaatan. Padahal dihidupkan adalah untuk beribadah kepada Allah. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Mereka pula bermain-main, bersenda gurau. Akhirnya perbuatan mereka yang tercela ketika di dunia itu menghantarkan mereka ke dalam neraka yang di dalamnya adalah siksaan yang pedih. Air yang diminum air yang mendidih, azab yang diterima azab yang pedih. Mudah-mudahan ayat ini menjadi peringatan bagi kita, sehingga membuat kita menjadi berhati-hati dan berwaspada ketika menjalani hidup di dunia ini, karena boleh jadi kesenangan dunia bisa saja menipu dan memperdaya kita, sehingga kita terperangkap kepada menjalani hidup yang di dalamnya hanya bermain-main saja dan hanya bersenda gurau saja. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.